Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rezeki dan ajal adalah dua hal yang niscaya. Nabi SAW pernah bersabda, "Innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu." Rezeki senantiasa mencari manusia sebagaimana ajal atau kematian yang juga senantiasa mencarinya. Nama Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah Al-Alim, Al-Hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari dua nama ini mengantarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan bijaksana ketika menjadikan rezeki dan kematian atau ajal itu dua hal yang gaib dan tidak diketahui secara pasti kedatangannya. Namun diyakini dia pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Al-Quran surat Luqman ayat ke-34. Banyak sekali faedah dan maslahat pada hakikatnya yang bisa dicapai dengan mengetahui secara pasti apa urusan dan kegiatan termasuk rezeki esok hari. Karena dengannya seorang dapat dengan matang mempersiapkan hal-hal yang penting yang dibutuhkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginformasikan kepastian rezeki esok hari dengan maksud, kata ulama kita, supaya ketika momen di mana sebab rezeki itu datang, hamba tersebut ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Sekali lagi, pada dasarnya banyak maslahat, banyak faedah yang bisa dicapai jika seseorang mengetahui rezeki yang akan dia dapatkan esok hari. Karena dia bisa mempersiapkan dengan matang perencanaan yang super baik, super hebat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginformasikan dengan pasti rezekinya esok hari, supaya ketika rezeki itu datang dengan sebab-sebabnya, hamba tersebut, makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jika seorang mengetahui tempat ajalnya, maka dia dapat mempersiapkan. Seorang tidak akan tahu di mana dia akan wafat, di mana dia akan meninggal. Padahal kalau dia tahu atau Allah beritahukan, dia dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginformasikan masalah ini dengan maksud supaya hamba tersebut tidak merasa aman, tidak merasa sombong, dan merasa dirinya bebas dari ajal yang menjemput meskipun dia dalam kondisi sehat walafiat. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira.
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal dan tidak pernah mati. Dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan ajal. Dalam konteks kita hari ini, dengan wabah pandemi yang merebak di hampir seluruh dunia, begitu terasa konsep ini, yaitu berapa banyak perencanaan yang sudah dibuat untuk bulan Ramadan sebelumnya atau sudahnya untuk bisnis, sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki. Akan tetapi ternyata semua itu porak-poranda, rusak perencanaan dengan hal yang kebanyakan orang atau hampir semua orang yang tidak pernah memprediksinya. Semua perencanaannya terkait dengan kegiatan mencari rezeki tiba-tiba buyar, tiba-tiba ambyar. Sebagaimana berapa banyak orang sudah membuat perencanaan terkait dengan kesehatan fisiknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan banyak yang sakit, banyak yang wafat, bahkan yang sehat juga aktivitasnya seperti orang yang sakit. Maka salah satu konsep rezeki yang diajarkan dalam Islam adalah besar atau kecil, sehat atau sakit seseorang, hendaknya semua kondisi itu mendekatkan dia atau menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rezekinya sedang lapang, dia bersyukur, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aktivitas terbatas karena pandemi, ada wabah, aktivitas rezekinya juga menjadi terbatas, maka dia bersabar dengan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama yang mesti dipahami ketika seseorang benar-benar ingin mencari rezeki yang halal, yang berkah di dunia dan di akhirat. Yaitu rezeki berkah adalah rezeki yang menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Sang Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Demikian sesi yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya.